Satu. Selamat pagi semuanya. Kembali bersama Ustadz belajar PPKN ya. Kemudian semoga semuanya kita sehat selalu ya. Hari ini Ustadz akan mengajarkan tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita mulai belajarnya, mari kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah buka pelajarannya dan berdoa mudah-mudahan pelajaran kita pelajari semoga dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Yaitu tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan makna keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi antum bisa jelaskan makna keberagaman masyarakat Indonesia ya. Yang kedua, menjelaskan faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Yang ketiga, menyaji makna keberagaman dan faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Nah, itulah tujuan pembelajaran supaya antum bisa menjelaskan makna dan faktor serta penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Jelaskan ya. Apa itu makna Bhinneka Tunggal Ika? Sebelum itu Ustaz tanyakan, Bhinneka Tunggal Ika sudah tahu semuanya ya? Ya, Ustaz ulangi pada pembelajaran hari ini. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah frasa Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Kemudian jika diterjemahkan per patah kata Bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka. Dalam bahasa Indonesia kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Jadi secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Yaitu ada 4 jenis keberagaman di Indonesia ya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan budaya. Nah, yang pertama keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Berdasarkan buku Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 2004, jumlah suku bangsa Indonesia mencapai lebih dari 1.300 suku bangsa. Kelompok suku bangsa yang terbesar adalah Jawa, yaitu sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku bangsa terbesar berikutnya secara berturut-turut adalah suku Sunda dengan jumlah sebanyak 36,7 juta jiwa atau 15,5%. Jenis yang kedua, keberagaman yang kedua yaitu budaya bangsa Indonesia ya. Contohnya bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, ciri badania atau fisik ya, dan yang lain-lainnya ya. Agama di Indonesia. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan
kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaedah yang berhubungan dengan pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Contohnya agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Konghucu ya. Kemudian keragaman yang keempat yaitu ras ya, mengelompokkan ras antara lain contohnya ya, bentuk badan, memiliki tubuh tinggi besar, ada tubuh tinggi atau kecil ya. Bentuk muka, contohnya bentuk tulang pipi, ada yang menonjol, ada yang tidak. Bentuk hidung ya, dinilai dari panjang dan lebar hidung. Warna kulit, ada rambut dan warna mata. Nah, itulah 4 jenis keragaman bangsa Indonesia ya. Keragaman yang dimaksud di sini adalah keragaman ialah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan di berbagai bidang, terutama suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi, adat kesopanan serta situasi ekonomi. Nah, itu makna keragaman ya. 4 faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategisnya wilayah Indonesia ya. Ini letak geografisnya. Secara geografis Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara 2 samudera, yaitu Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik ya. Ini yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia ya. Yang kedua, faktor penyebab kedua, kondisi negara adalah negara kepulauan ya, yaitu mengakibatkan terhambatnya hubungan antar masyarakat dari pulau-pulau yang berbeda tersebut ya. Karena adanya banyak pulau di Indonesia, maka terpisahlah ya suku bangsa, berbagai macam budaya di Indonesia ya. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam ya, yaitu kondisi di suatu alam di daerah ya berdampak pada perbedaan-perbedaan yang lain seperti mata pencarian, makanan pokok, pakaian, kesenian, kebiasaan, bentuk rumah, tata kehidupan masyarakat, juga kepercayaan masyarakat. Dan ada juga kondisi alam yang berbeda antara masyarakat yang hidup di pantai dan ada juga masyarakat yang hidup di pegunungan, ada juga ya, berbeda-beda. Kemudian yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi ya. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi menjadikan masyarakat di suatu daerah dapat dengan mudah menjalin komunikasi dan hubungan dengan masyarakat di daerah atau kepulauan lain ya. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan keberagaman masyarakat Indonesia adalah sikap penerimaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar. Sikap penerimaan masyarakat terhadap perubahan juga berpengaruh terhadap keberagaman Indonesia ya. Nah ya, ada 5 ternyata ya penyebab keberagaman bangsa Indonesia, yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu sikap ya, sikap masyarakat. Tinggalkan, silakan kerjakan di buku tulis ya, lalu difoto kirim sama ustadz dan ustazah yang di kelas masing-masing ya. Yang pertama, tuliskan 4 jenis keberagaman di Indonesia beserta contohnya yang sudah Ustaz sampaikan tadi ya. Yang kedua, mengapa faktor alam Indonesia dapat mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, itulah 2 soal tugas, silahkan kerjakan di rumah ya. Boleh lihat buku penanya ya.
Baiklah, selanjutnya kita sudahi dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, tetap semangat belajarnya ya, jaga kesehatan dan terus berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.